Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saputra, NPM 2411542, ingin menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia secara singkat. Yang pertama adalah pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur tata tertib masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hukum atau sumber-sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-undang perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Yaitu selanjutnya keputusan presiden, keputusan yang diambil oleh presiden terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya adalah jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang dapat menjadi pedoman dalam memutuskan perkara yang serupa. Selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan aturan yang berlaku berdasarkan kebiasaan dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan referensi dalam memahami hukum. Yang ketiga adalah jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum yang pertama merupakan hukum positif, hukum yang berlaku saat ini di masyarakat, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum material. Hukum material mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara atau prosedur untuk menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Yang kelima ada hukum publik, mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara negara dengan negara, misalnya hukum tata negara dan hukum pidana. Yang terakhir adalah hukum privat, hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dan kelompok dalam bermasyarakat, misalnya hukum perdata dan hukum dagang. Yang keempat adalah tujuan hukum. Keadilan yang pertama adalah keadilan, yaitu menjaga agar hak-hak setiap individu diakui dan dilindungi. Yang kedua ada ketertiban, menciptakan keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan agar setiap individu dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku sehingga dapat diprediksi hasil hukumnya. Yaitu poin yang kelima dalam pengantar hukum Indonesia, yaitu fungsi hukum. Fungsi yang pertama yaitu pengaturan. Hukum mengatur hubungan antara individu dengan negara, dan kelompok bermasyarakat. Yang kedua ada penyelesaian sengketa. Hukum berfungsi untuk menyebabkan atau menyelesaikan konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada pengendalian sosial. Hukum sebagai pengendalian sosial berfungsi untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat agar tidak melanggar norma yang berlaku. Yang keenam, proses pembuatan hukum di Indonesia. Inisiatif yang pertama. Proses dimulai dengan adanya inisiatif untuk membuat suatu undang-undang, bisa berasal dari eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu rancangan undang-undang yang dibahas oleh anggota DPR dan pemerintah. Setelah pembahasan, adanya pengesahan. Pengesahan setelah disetujui, undang-undang disahkan oleh presiden. Yang terakhir ada penetapan. Undang-undang yang sudah disahkan dapat ditetapkan dan diundang-undangkan. Poin yang ketujuh dalam pengantar hukum Indonesia adalah pengadilan dan sistem peradilan Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana. Yang selanjutnya ada peradilan agama, yaitu pengadilan yang menangani perkara yang berkaitan dengan hukum agama, seperti perceraian bagi umat Islam. Selanjutnya ada peradilan militer, yaitu pengadilan yang menangani perkara yang melibatkan anggota instansi-instansi seperti Polri, TNI. Peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan yang menangani perkara terkait dengan keputusan-keputusan negara atau administrasi negara. Poin yang ke-8 yaitu prinsip-prinsip hukum. Yang pertama ada legalitas. Tidak ada tindakan yang sah tanpa dasar hukum yang jelas. Yang kedua ada non-retroaktif, yaitu hukum yang tidak berlaku surut, yaitu dia tidak akan pernah habis. Yang ketiga, kesetaraan di hadapan hukum.
Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa dibeda-bedakan status sosialnya atau kedudukan-kedudukannya. Poin yang ke-9, yaitu teori-teori hukum. Teori positivisme adalah hukum yang dibuat yaitu oleh otoritas yang sah dan mengikat di dalam kehidupan bermasyarakat. Teori natural law, yaitu berasal dari norma-norma moral atau alamiah yang berlaku di seluruh Indonesia. Teori realisme hukum. Hukum harus diinterpretasikan dengan berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat. Poin yang terakhir yaitu pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pentingnya yaitu hukum dapat memberikan pedoman bagi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum juga merupakan alat untuk menciptakan atau menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat bernegara. Sekian penjelasan materi singkat tentang pengantar hukum Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.